Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang momentum dan impuls. Yang pertama yaitu materi momentum. Nah, momentum sendiri itu adalah besaran fisika yang melibatkan besaran massa dan kecepatan dari suatu benda. Nah, momentum itu adalah besaran vektor yang dimensinya m besar, l besar, t besar dengan pangkat min 1. Nah, besaran momentum itu tergantung pada massa dan kecepatan benda. Untuk rumusnya, P sama dengan M per V. P itu sebagai momentum, M sebagai massa, dan V sebagai kecepatan. Satuannya kilogram meter per sekon. Selanjutnya yaitu resultan momentum. Resultan momentum itu digunakan ketika momentum yang dikerjakan pada benda lebih dari satu berdasarkan konsep vektor. Untuk rumusnya, P sama dengan akar dari Px kuadrat plus Py kuadrat. Nah, ini digunakan ketika momentum membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, di sini dinyatakan jika terdapat dua buah benda yang bertubrukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut setelah bertumbukan. Untuk rumusnya, P sebelum sama dengan P sesudah, PA per PB sama dengan P sesudah A plus P sesudah B. MA VA plus MB kali VB sama dengan MA V setelah A plus MB V setelah B. Selanjutnya lanjut ke contoh soal momentum. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Suatu benda bermassa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ditentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Untuk pembahasannya, diketahui tadi yaitu M sama dengan 40 kg, V sama dengan 5 meter per sekon. Jadi, benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Dan berdasarkan konsep, itu dapat ditentukan. P sama dengan M kali V. Nah, itu langsung kita masukkan. M-nya 40, V-nya 5. Jadi dikali 40 kali 5 sama dengan 200 kg meter per sekon. Jadi besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 200 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. Materi yang selanjutnya yaitu impuls. Impuls adalah perubahan momentum suatu benda, gaya yang bekerja selama selang waktu tertentu. Rumus impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T, dengan I sama dengan impuls satuan Ns, F sama dengan gaya impulsif satuan N, delta T yaitu perubahan waktu dengan T2 dikurang T1. Selanjutnya ke contoh soal impuls. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 second, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Kita langsung ke pembahasan. Sudah diketahui di situ, F sama dengan 20 Newton, delta T sama dengan 0,01 second. Yang ditanya yaitu impuls. Berdasarkan konsep impuls diperoleh I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan 20 dikali 0,01 diperoleh I sama dengan 0,2. Jadi, besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,2 N.S, searah dengan arah gaya rata-rata F yang diberikan pada bola tersebut. Selanjutnya, hubungan momentum dan impuls. Impuls merupakan perubahan momentum suatu benda yang dinyatakan dalam persamaan I sama dengan delta P, F sama dengan delta T sama dengan F dalam kurung Vt dikurang V0. Keterangannya, I yaitu impuls dengan satuan Ns, delta P yaitu perubahan momentum dengan satuan Ns juga, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, Vt yaitu kecepatan akhir dengan satuan meter per second, yang terakhir yaitu V0 dengan kecepatan awal dan satuan meter per second. Untuk yang selanjutnya yaitu tumbukan. Tumbukan adalah interaksi antara dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Untuk jenis-jenis tumbukan yaitu ada 3. Ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali.
Untuk tumbukan lenting sempurna, itu terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Hal ini terjadi karena tidak adanya energi yang hilang atau berubah menjadi bentuk lain. Pada tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Untuk rumusnya sendiri yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen ditambah M2 aksen V2 aksen, atau bisa juga dengan V2 dikurangi V1 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Untuk M yaitu massa benda, V kecepatan sebelum tumbukan, dan V aksen yaitu kecepatan setelah tumbukan. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti dua bola kasti yang saling bertabrakan ketika dipantulkan. Untuk tumbukan lenting sebagian, kita bisa ambil contoh seperti ketika kita bermain kelereng. Ketika kita ingin melemparkan kelereng satu ke kelereng lainnya, maka kelereng yang kita lempar itu lama-kelamaan kecepatannya akan berubah. Kecepatan kelereng yang kita lempar akan semakin lambat. Hal ini tuh terjadi karena kelereng yang menabrak itu kehilangan energi atau energinya itu berubah, sehingga kecepatannya pun akan berkurang. Untuk rumusnya sendiri yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen ditambah M2 aksen V2 aksen. Untuk yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan ini tuh terjadi jika energi kinetiknya itu berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda itu menyatu atau bergerak bersamaan. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu bendanya itu ketika tumbukan itu tidak memantul. Yang kedua, energi kinetik total setelah tumbukan itu berkurang drastis, jadi berubah menjadi panas, suara, atau deformasi. Contohnya itu ketika kita melemparkan tanah liat dari atas ke lantai, itu maka tanah liatnya itu tidak memantul sama sekali. Atau ketika mobil yang bertabrakan akan berubah energinya menjadi demonstrasi atau berubah bentuk. Ada juga peluru tajam yang menempel di balok kayu, itu tidak ada pantulan sama sekali, jadi tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukannya itu tidak terjadi pantulan. Untuk rumusnya sendiri yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Ini adalah contoh ketika mobil bertabrakan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam desain kendaraan, airbag mengurangi gaya impuls pada pengemudi saat tabrakan. Yang kedua, saat olahraga, teknik memukul bola memaksimalkan impuls. Dan yang terakhir, pada saat industri, alat palu menggunakan impuls untuk menancapkan paku. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan memahami konsep gerak dan gaya, kita bisa melihat bagaimana hukum fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari benda diam hingga bergerak, semuanya dipengaruhi oleh gaya yang ada di sekitar kita. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.